Saya ingin mereview sebuah film dari Korea Selatan yang berjudul Ode to My Father. Film ini dirilis pada tahun 2014. Film ini disutradarai oleh Yoon Jae-kwon dan dibintangi oleh Hwang Yoon-jin yang berperan sebagai Yoon Dok-soo dan Yoon Jin-kim yang berperan sebagai Yong-ja. Kisah ini adalah tentang seorang anak yang bernama Yoon Dok-soo yang kehilangan ayah dan adik perempuannya pada saat evakuasi Perang Korea di Pelabuhan Hungnam pada tahun 1951. Pada saat itu, Dok-soo masih kecil ketika ayahnya menghilang. Ketika ribuan pengungsi dari Pyongyang yang saat ini menjadi wilayah Korea Utara berebut masuk ke dalam kapal Amerika untuk mengungsi. Dok-soo yang bertugas menjaga adik perempuannya yang bernama Mak-sun, pada saat itu tubuh mereka masih kecil, jadi pegangan tangan mereka terlepas dan mereka terseret-seret oleh pengungsi lain yang berebut masuk ke dalam kapal. Nah, begitu mengetahui adiknya Dok-soo hilang, si Mak-sun, ayahnya si Dok-soo langsung turun dari kapal untuk mencari adiknya. Namun saat kapal berangkat, ayahnya nggak pernah naik lagi ke atas kapal. Tapi sebelum turun, ayahnya berjanji untuk menemui mereka di toko milik bibinya si Dok-soo di daerah Busan. Namun pada saat Dok-soo tinggal di Busan bersama ibu dan kedua adiknya, dan juga dibantu oleh bibinya, ayahnya tidak pernah muncul. Sampai akhirnya karena dia anak pertama di dalam keluarga itu, dia merasa bertanggung jawab untuk membantu ibunya memenuhi kebutuhan hidup mereka, terutama untuk kedua adiknya yang pada saat itu masih membutuhkan biaya untuk sekolah. Dok-soo bekerja mulai dari menyemir sepatu dan bekerja sebagai kuli di pelabuhan. Namun pada suatu hari di tahun 1960-an, adik laki-lakinya membutuhkan biaya besar untuk masuk Universitas Seoul. Dok-soo mau tidak mau menerima tawaran dari temannya Dalgo menjadi buruh tambang di Jerman Barat. Tak jarang mereka mengalami kecelakaan kerja seperti tanah longsor, ledakan gas metana yang mengancam nyawa mereka. Namun kerja kerasnya berbayar cukup tinggi. Ia mampu membelikan sebuah rumah yang cukup besar untuk ibunya dan membiayai kuliah adiknya. Ia pun sering menangis diam-diam ketika dia merindukan keluarganya dan merindukan kampung halamannya. Dan ketika di Jerman, dia bertemu dengan seorang perawat yang bernama Yong-ja. Pertemuan mereka tuh berawal dari mereka yang gak sengaja menyebabkan kecelakaan kecil yang memalukan. Ia menemukan kebahagiaannya di negeri asing tersebut. Bersama Yong-ja, ia menghabiskan akhir minggu dengan bertamasya dan makan makanan khas Korea untuk melepas rindunya kepada kampung halamannya. Namun karena visanya habis, ia memutuskan untuk kembali ke Korea. Tapi karena
visanya tidak dapat lagi diperpanjang, akhirnya dia tidak bisa kembali lagi ke Jerman. Mengetahui hal itu, Yongja menyusul Doksu dan kemudian mereka menikah. Pada tahun 1970-an, bibinya meninggal, dan bibinya yang sebenarnya mewariskan tokonya tersebut kepada Doksu, tapi pamannya menjual toko tersebut. Ia memutuskan untuk mengambil alih kembali toko tersebut karena dia berpikir kalau toko tersebut satu-satunya cara atau satu-satunya tempat dia bisa bertemu dengan sang ayah. Akhirnya dia bekerja sebagai teknisi di Kesatuan Tentara Vietnam. Meski dilarang oleh ibu dan istrinya, ia tetap bersikeras untuk bekerja sebagai teknisi di Kesatuan Tentara Vietnam. Karena dia membutuhkan uang untuk mengambil alih lagi toko bibinya dan membiayai pernikahan sang adik bungsunya. Di Vietnam kehidupannya pun tidak mudah. Ia sempat hampir mati gara-gara sebuah peristiwa pemboman di kantor Kesatuan Amerika, hingga tertembak saat berusaha menyelamatkan warga yang menjadi tawanan gerilyawan Viet Cong di area sungai. Pada tahun 1975, Perang Vietnam berakhir dan Doksu kembali ke Korea dengan selamat. Ia berhasil membuka kembali toko bibinya dan berharap ayahnya datang. Pada saat itu di Korea terdapat sebuah acara televisi yang pada saat itu sangat populer, yaitu sebuah program televisi yang menemukan anggota keluarga yang terpisah selama Perang Korea. Nyaris setiap orang bergerombol menyaksikan program itu bersama-sama, menantikan kabar baru tentang tangis bahagia orang-orang yang menemukan keluarganya. Berharap bertemu dengan ayahnya dan adiknya, Doksu pun mendaftar program tersebut. Sampai kemudian Maksun yang telah tinggal di Los Angeles, Amerika, dan telah menikah menemukan Doksu melalui program itu. Mereka bertangis-tangis dari balik layar kecil televisi. Maksu menggenggam Doksu dan ditemukan oleh Maksun yang pada saat itu terlepas dari genggaman tangan Doksu, ditemukan oleh tentara Amerika dan dibawa ke kapal, kemudian dikirim ke panti asuhan dan kemudian diadopsi oleh satu keluarga Amerika sampai ia lupa namanya dan tak bisa berbahasa Korea. Maksun dan keluarganya kemudian datang ke Korea untuk mengunjungi keluarganya. Namun setahun kemudian ibunya meninggal dunia. Sebagai seorang laki-laki yang bekerja sepanjang hidupnya demi keluarganya, Doksu seharusnya bahagia. Apalagi ia dikelilingi oleh beberapa orang anak, menantu dan cucunya yang membuat keluarganya sangat ramai. Ia juga memiliki ipar seorang Amerika dan seorang keponakan blasteran dari Maksun. Tetapi beban berat yang mengganjal di hatinya tidak pernah dilepaskannya. Ia sangat merindukan ayahnya
dan memandangi fotonya lama sekali, sampai sesekali menciumi baju bekas peninggalan sang ayah. Suatu hari, saat ia telah sangat tua dan merasa lelah, ia berbicara kepada istrinya dan berniat menjual tokonya. Ia sudah merelakan ayahnya yang mungkin telah kembali kepada Tuhan. Sekian. Mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan nama tokoh atau nama pemainnya. Mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Dadah.